Senang banget hari ini bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini kita mengalami ada kebahagiaan, ada kekecewaan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara, hidup kita beda. Kenapa? Apapun yang kita alami, kita akan senantiasa untuk berdoa, dan berdoa. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, setiap kita adalah orang Kristen, orang percaya yang memiliki hidup yang beda. Baik itu sukacita maupun di dalam kekecewaan. Tetapi hidup kita ini beda, karena kita orang yang selalu berdoa. Bagi orang percaya, doa itu adalah kekuatan. Amin. Bagi orang percaya, doa itu adalah sauh pengharapan. Artinya apa? Ketika orang percaya berhenti berdoa, sebetulnya mereka sudah mematikan pengharapan di dalam hidupnya. Banyak hal boleh terjadi, baik bahagia ataupun kecewa. Tetapi jangan pernah kehilangan harapan. Maka saudara-saudara, berdoalah. Karena Alkitab mengajarkan saya, dan saya belajar menghidupi, menekuni, dan percaya bahwa hidup orang Kristen, saudara-saudara, itu adalah beda. Dia selalu berdoa dalam keadaan apapun juga, karena mereka percaya ada Tuhan Yesus yang setia menolong kehidupannya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila dinaikkan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, menyembuhkan, membebaskan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat, doa ubah segala sesuatu. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku tutup
tutup mata, ku berdoa, doa sanggup mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila dinaikkan dengan yakin besar kuasanya. Amin. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyembuhkan, seperti mata air di tanganmu. Amin Tuhan Yesus, mengalir kemanapun Tuhan kehendaki. Tiada yang mustahil di matamu. Doa sanggup ubah segala sesuatu, sebab doa mengubahkan segala sesuatu. Doa selalu sanggup. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Makasih Bapak Melki. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Maka kalau merespon daripada komentar Bapak Melki tadi, berarti ketika mereka berhenti berdoa, mereka berhenti untuk bernafas. Nafas adalah harapan, nafas adalah kehidupan, nafas adalah asa, nafas adalah kelanjutan. Kalau dikaitkan dengan doa adalah nafas, maka jangan pernah berhenti berdoa. Ya, shalom semua Bapak Ibu sekalian. Seperti apa tadi Pastor sampaikan di awal, bahwa hidup ini kadang bahagia, kadang bisa kecewa. Tetapi kehidupan orang Kristen itu beda. Karena sekalipun bahagia, sekalipun kecewa, mereka tetap berdoa. Kita sekarang mau lihat Bible. Seperti judul yang Pastor sajikan, itu terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Perikop yang diberikan di dalam Bible sama dengan judul yang Pastor sajikan saat ini, hidup orang Kristen. Bagaimana kebenaran yang Tuhan mau berikan kepada kita saat ini. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Ayat 7 ya, dari 1 Petrus pasal 4. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, ini yang kita harus betul-betul pahami. Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari waktu yang sudah sangat singkat. Oleh sebab itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Jadi hal yang pertama kita bisa temukan, harta, kekayaan
mutiara, permata dari firman Tuhan ini. Orang yang berdoa adalah orang yang tenang menghadapi segala sesuatu. Orang yang berdoa adalah orang yang dapat menguasai dirinya. Orang yang berdoa adalah orang yang tetap tenang. Meskipun mungkin keadaan genting. Karena Tuhan sudah bilang, segala sesuatu itu sudah dekat. Hampir setiap hari kami dihadapkan dengan form doa atau situasi-situasi di mana pelayanan yang menyebut satu kata kritis. Doakan sudah kritis. Kritis itu menggambarkan yang kita bisa tangkap ya. Waktunya sudah dekat. Ya bisa juga sih kondisi drop, kondisi lemah, tapi yang bisa tangkap kritis itu sudah urgent banget deh. Rasanya waktunya tidak lama lagi. Kalau bahasa yang sering Pastor pakai, sudah di ujungnya yang namanya pembaringan terakhir. Ya, kata kritis itu bisa juga menggambarkan dekat kesudahan segala sesuatu. Orang yang sedang kritis Bapak Ibu, mau dia punya full agenda rapat 1 tahun ke depan, mau orang itu belum memiliki apa-apa dalam hidupnya, belum mengumpulkan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, sekolahnya dilanjutkan. Ataupun bagi orang-orang yang sudah memiliki tabungan, orang yang kritis tidak lagi bisa mengumpulkan ataupun membelanjakan. Karena orang yang kritis adalah orang yang sudah dekat kesudahan segala sesuatu. Meskipun agenda rapatnya full 1 bulan, setahun ke depan. Kalau namanya sudah dekat segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu, Pastor pakai istilah kritis. Semuanya menjadi cancel selamanya. Dan itu pasti setiap yang hidup akan mengalami situasi-situasi di ujung pembaringan terakhir. Dan kalau misalnya mereka sebagai manusia secara umum atau secara khusus orang Kristen, tetapi belum hidup di dalam doa, sepanjang hidupnya hanya mencari mamon, popularitas, perselisihan, perdebatan, pertikaian, permusuhan dengan yang lain, nyaris bisa mereka tidak punya waktu lagi untuk bisa tenang dan berdoa. Maka selama masih kita punya waktu dan kesempatan, nafas masih baik, nafas masih ada, masih panjang, masih normal. Kami juga setiap hari hadapi orang-orang yang sudah sesak nafas. Bahkan kemarin kami mendapat informasi ada yang sudah saturasi 0. Wah, kemarin waktu Pastor sakit saja, terpapar COVID dengan gejala berat, itu sampai saturasi 60. Itu sudah sesak tapi hampir tidak rasa. Tetapi tubuh ini sudah mau hilang, sudah mau melayang, sudah mau
seseorang yang kritis, seseorang yang akan meninggal dunia, itu berbeda kalau saudara coba-coba tahan napas gitu, itu beda. Kan waktu masih kecil dan kadang waktu sudah remaja juga, kita bayangkan orang meninggal seperti apa. Oh, enggak bernafas. Lalu mulai, ayo tahan napas. Kayak orang mau coba-coba tahan napas, paling lama ya 1 menit. Dan selama 1 menit di bawah itu, membayangkan, oh orang kalau meninggal begini, enggak napas begini. Oke, tetapi beda Bapak Ibu. Saya udah rasa bagaimana ketika, karena orang yang meninggal itu betul-betul mereka ya hilang, ya melayang gitu. Oke, dari hal-hal ini yang sederhana Pastor share, mari ingatkan kita semuanya, jangan tunggu kritis dulu, jangan tunggu sesak napas dulu, jangan tunggu saturasi turun dulu baru kita mau berdoa. Ingatlah segala sesuatu bahwa kesudahan waktu ini sudah dekat. Kuasalah dirimu supaya tetap tenang dan bisa berdoa. Doa itu keajaiban. Kalau sampai hari ini ada ribuan orang, puluhan ribu orang yang sudah dalam berkat Tuhan kami doakan, dan ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang memberkati hidupnya, kami pun yang baca, menerima, mendengar, menyaksikan juga terberkati. Doa itu ajaib. Bahkan bisa kita katakan ratusan ribu, jutaan. Karena yang bergabung di Facebook, yang di halaman Facebook, itu sudah lebih 1,5 juta. Yang bergabung di YouTube juga sudah lebih 1,5 juta. Bapak Ibu terkasih, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang, tidak usah kerusak-kerusuk, kejar mamon, banting tulang dibanting-banting, itu bahasa kiasan. Yang akhirnya justru yang kekal, yang utama sebagai manusia rohani, tujuan Tuhan ciptakan kita melupakan, kita mengejar hal yang fana. Kita coba maju ayat 8. Ada yang utama lagi, yaitu apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang Kristen, orang yang tidak mencari kalah menang. Orang Kristen tidak mencari hebat atau tidak hebat. Orang Kristen itu suka mengalah. Orang Kristen suka berdamai. Orang Kristen hidup dalam kasih. Karena kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Mengalah bukan lemah. Mengalah itu kasih.
Kadang-kadang dalam sebuah pertemuan, ayo kita cari duduk persoalannya. Bukan itu. Kalau kita tidak mengedepankan kasih, mau duduk persoalan, mau berdiri persoalan, mau lari persoalan, tetap aja bukan itu. Orang Kristen adalah orang yang suka mengalah. Orang yang suka mengalah, maka mereka akan bisa mengasihi satu yang lain. Meskipun beda agama, beda suku, beda prinsip, beda bahasa barangkali. Mereka akan, sebagai orang Kristen ya, bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ternyata orang yang hidup dalam kasih, Tuhan Yesus ajar kita, kasih itu bisa menutupi pelanggaran. Kalau kita hidup dalam kasih Bapak Ibu, dalam kasih nggak boleh kepura-puraan. Kalau kepura-puraan itu munafik, dan orang yang munafik adalah orang yang mendua hati. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita mari belajar. Pastor Andy juga bicara ini, bukanlah sempurna. Saya masih jauh dari sempurna. Tapi yuk sama-sama kita belajar hidup di dalam kasih, saling mengasihi, sekalipun berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda kulit, mari kita saling mengasihi. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak ngomel-ngomel, tidak bersungut-sungut. Lakukanlah perbuatan baik, perbuatan kasih, biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jangan sambil menggerutu. Ikhlas, ikhtiar, tekun, rela, sukacita. Jangan sambil cemberut, jangan juga bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel. Tapi berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Maksudnya, mari saling membantu satu dengan yang lain, meskipun berbeda-beda, bantulah dengan sungguh-sungguh. Ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang suka melayani. Orang Kristen bukanlah orang yang suka dilayani. Betty ya, Betty itu beda tipis. Karena orang Kristen itu, Kristen adalah seperti Kristus. Kristen adalah Kristus teladannya. Kristus memberikan teladan, melayani. Kristus datang ke dalam dunia untuk melayani. Jadi hidup orang Kristen adalah hidup yang melayani, berlomba-lomba untuk melayani. Hidup orang Kristen bukan untuk dilayani. Tempat kemuliaan orang Kristen bukan di atas tapi di bawah. Semakin kita merendahkan hati, semakin Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Semakin mencari tempat yang tinggi, ya dunia mempermuliakan. Tapi apa sih arti kemuliaan dunia? Semua hanya semu, fana dan sementara. Memang kemuliaan Tuhan kelihatannya abstrak dan fata morgana. Tetapi apa yang kelihatan fata morgana hari ini? Fata morgana itu seperti bayang-bayang.
Kita melihat, kita berjalan, tetapi seolah-olah hanya bayang-bayang dan tidak sampai. Tapi dengarkan baik-baik. Apa yang hari ini tampak bayang-bayang atau hanya fata morgana, bicara soal kemuliaan dari Tuhan, mungkin tampaknya fata morgana. Bicara soal hidup kekal, bicara soal mahkota surgawi, mungkin hari ini dengan begitu banyaknya tawaran kemuliaan dunia, seolah-olah kemuliaan kekal hanya fata morgana. Tetapi dengarkan Bapak Ibu terkasih, apa yang hari ini kelihatan fata morgana, suatu hari akan menjadi kenyataan. Dan apa yang kita ditawarkan kasat mata kelihatan kemuliaan dunia hari ini, suatu hari menjadi fata morgana. Maka saudara-saudara, sekali lagi, hidup orang Kristen adalah hidup yang melayani. Kalau kita mengerti rahasia ini, prinsip hidup ini, kita akan berlomba-lomba melayani. Melayani satu dengan yang lain. Melayani ini banyak cara Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar mendoakan orang. Membantu orang juga melayani. Memberi tumpangan kepada orang lain, itu melayani. Menguatkan orang yang lemah, itu melayani. Memberikan senyuman yang tulus, itu melayani. Bapak Ibu menjadi aser di gereja, itu melayani. Bapak Ibu mengunjungi orang sakit di rumah sakit, itu melayani. Bapak Ibu masuk penjara untuk mendoakan atau memberikan makan saudara-saudara kita di penjara, itu melayani. Bapak Ibu sekalian kunjungi yatim piatu, ibu janda tua, panti jompo, itu melayani. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu yang punya talenta masak, lebihkan sedikit di magic jar nasi, lebihkan 1 liter barangkali seminggu sekali aja, kalau mungkin belum bisa setiap hari. Dalam 7 hari masaknya biasanya sekian banyak, lebihkan 1 liter. Lalu kasih telur 1 biji, kasih garam, kasih lada merica, kecap asin atau kecap manis, dibungkus. Itu saudara kasih kepada penyapu jalanan. Itu sangat nikmat bagi mereka, apalagi kalau panas-panas, keren. Itu juga sangat nikmat buat hidupmu, karena kebahagiaan dari Tuhan itu tidak ada duanya Bapak Ibu. Kebahagiaan melayani satu dengan yang lain itu nggak ada duanya Bapak Ibu. Tulus ya, jangan sambil ngomel-ngomel. Jangan sampai melayani tapi sambil ngomel-ngomel. Jangan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang sudah dikasih sama Tuhan. Jadi setiap orang punya karunia yang Tuhan kasih. Kalau pesta disuruh masak, enggak bisa masak. Disuruh makan, bisa. Disuruh nilai, ini makanan hauce atau pu hauce, bisa nilai. Tapi kan penilaian saya bukan juga selamanya benar, karena kan kadang-kadang penilaian kita kan relatif. Saya suka asin, yang lain suka manis, relatif. Selera kita berbeda-beda, tetapi yang pasti Indomie. Ya, hidup orang Kristen adalah hidup yang melayani. Ayat 11 kita lihat sekarang. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Lebih baik kita
banyak diam. Cie, ada bahasa Inggrisnya. Silent is gold. Cie. Inggris nih ya, bahasa Inggris nih ya. Lebih baik kita jadi orang banyak diam. Tapi kalau misalnya kita harus ngomong sebagai orang Kristen, baiklah kita ngomong firman Tuhan. Diam lebih baik. Diam adalah emas. Tapi kalau kita harus ngomong, baiklah perkataan kita adalah firman Tuhan. Kan kita harus ingat, di dalam banyak perkataan terdapat banyak pelanggaran. Orang yang banyak ngomong, kadang-kadang tanpa sadar bisa salah ngomong. Lebih baik diam. Kalau kita harus bicara, bicaralah firman Tuhan. Nah, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang bilang, pelayanan ini hebat. Enggak. Saya klarifikasi, enggak hebat. Kadang orang memuji, Pastor Andy semangat, kuat dari subuh melayani, doa. Hebat? Enggak hebat. Semua ini adalah kekuatan yang Tuhan anugerahkan semata-mata. Bukan karena kuatku, bukan karena hebatku. Saya sadar semua adalah anugerah Tuhan. Terkait dengan pelarangan yang disampaikan kegiatan peribadatan di Geraha IHS, Pastor sadar ini adalah pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan masih berkenan, Tuhan pasti punya cara untuk menolongku. Saya tidak perlu memaksakan kehendak. Yang tanpa sadar bisa menunjukkan ada kepentingan pribadi. Saya belajar tempatkan diri saya adalah hambanya Tuhan. Kegiatan peribadatan itu kepada Tuhan. Kalau peribadatan di Geraha IHS Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan pasti memberkati dengan caranya. Saya secara pribadi tidak mau memaksakan kehendak. 2015 kami bangun pelayanan ini dalam berkat Tuhan. Kami sudah mendapat tekanan sejak 7 tahun yang lalu. Sejarah yang panjang. Wajar, itu wajar. Tak kenal maka tak sayang. Berjalan 7 tahun, 2015 sampai 2022. Kedekatan kami dengan lingkungan masyarakat, kepercayaan Tuhan sampai hari ini ada. Semua berjalan dengan baik. Tapi ketika kemarin ada sebuah berbeda perspektif, lalu dari pihak FKUB membuka. Ini sudah 7 tahun lalu ini. Masalah. Itu melukai hati. Sementara gedung kami sudah diresmikan
Kalau Geraha YHS sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota terdahulu, Bapak Haji Rizal Effendi. Lalu untuk Tribun Healing Center juga sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota terpilih yang baru, Bapak Haji Rahmat Masur. Tetapi ketika FKUB itu menyatakan, ini gedung bermasalah, 7 tahun lalu belum kelar-kelar. Itu melukai dan itu sedih. Tidak boleh ada kegiatan peribadatan di Geraha YHS sebelum kami kasih rekomendasi. Saya hanya berpikir, kalau orang yang berpikiran begitu, satu hari dia meninggal dalam 7 tahun itu, atau kami meninggal, siapa yang berani bertanggung jawab di kekekalan? Ada manusia melarang orang beribadah kepada Tuhannya sebelum keluar satu lembar surat. Satu lembar surat seperti sebuah akte lahir atau akte kematian. Memang kami sadar bahwa hidup ini seperti satu lembar kertas saja. Tapi saya dan keluargaku, kami belajar untuk tetap beribadah. Ternyata sepanjang 7 tahun itu di mata mereka, kami bermasalah. Padahal sepanjang 7 tahun itu kami punya beberapa lembar surat keterangan, surat lapor, surat kegiatan. Tapi seolah-olah semua itu menjadi tidak berfaedah tanpa satu surat rekomendasi dari FKUB. Pun demikian saudara-saudara, pun demikian hari ini kami dilarang melakukan kegiatan peribadatan di Geraha YHS. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, kita bisa melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Kalau sampai hari ini pastor bisa tetap kuat, tetap melayani meskipun kami dilarang untuk melakukan kegiatan peribadatan di Geraha YHS sebelum FKUB. Mungkin ada yang bertanya, FKUB itu apa? FKUB itu adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Mohon doakan kami tetap kuat dan tetap setia melayani. Meskipun hari ini sekali lagi kami tidak boleh melakukan kegiatan peribadatan. Sesuai firman Tuhan berkata, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Melayani, banyak cara. Ya, mungkin secara eksplisit mereka tidak berkata, mereka tutup karena gedung ini resmi, IMB-nya ada,
secara eksplisit nggak disuruh tutup, cuma melarang. Nah, Pastor menganalogikan ini sama saja sebetulnya. Tapi saya belajar tetap melayani, meskipun saat hari ini lewat online live streaming ini saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah kasih sarana live streaming. Ya cuman sedih juga sih, sedih membangun sarana Tribun Healing Center, membangun sarana aula tempat kita Time for Bible, ya. Kita baru saja juga dapat berkat piano, dapat berkat LED, dapat berkat pendingin ruangan untuk bisa supaya orang yang menikmati Time for Bible memuji Tuhan dengan sejuk nyaman. Membangun itu tidak mudah, tetapi disinilah kita lihat, dan mudah-mudahan menunjukkan pada dunia bahwa kekuatanku bukan dari diriku sendiri, kekuatanku itu dari Tuhanku. Jika Tuhan berkehendak tutup, ya tutuplah. Jika Tuhan berkehendak buka, ya bukalah. Saya hanyalah seorang hamba Tuhan, hamba yang menjalankan apa yang Tuhanku kehendaki. Hidup ini kadang bahagia, kadang kecewa. Tetapi sebagai orang Kristen, hidup orang Kristen itu berbeda. Mereka tetap akan berdoa. Dalam segala keadaan, mereka tetap akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati seluruh pemirsa sekalian. Kiranya renungan ini terus menguatkan kita. Menguatkan apa, Pastor? Menguatkan untuk terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Akan lahir kehidupan Kristen, buah-buahnya yang sangat luar biasa. Sekalipun saat sekeliling kita tidak sampai apa yang kita harapkan, tidak sesuai apa yang kita rindukan, tetaplah berdoa. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Amin. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata, ku berdoa, doa sanggup ubah segala sesuatu. Doa orang benar bila dinaikkan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir mentas setiap hati yang Tuhan mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, bolehkah tolong Pastor Andy angkat tanganmu saat ini? Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengajar kami bagaimana kehidupan orang Kristen. Engkau memberi teladan kami bagaimana kami harus hidup dan mengandalkan kekuatan-Mu. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Pemulihan terjadi bagi seluruh pemirsa. Pemulihan kesehatan, pemulihan rumah tangga, pemulihan pekerjaan, pemulihan pelayanan,
Kami tahu sebagai orang Kristen banyak mengalami tantangan di dalam pelayanan. Lewat doa sehati hari ini ada terjadi pemulihan di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menerima Tuhan. Kami menerima jawaban doa. Dan kami akan terus berdoa. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Damai sejahtera di setiap hati. Hadirat Tuhan mengalir di setiap tempat dimanapun suara doa ini terdengar. Intimidasi, ketakutan, kegelisahan, go! In Jesus' name. Kelemahan, kesakitan, keluh kesah, out dari tubuh mereka. In Jesus' name. Kebenaran Tuhan menumbuhkan damai sejahtera dan keberanian untuk tetap berdoa di dalam segala sesuatu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah pemegang kedaulatan tertinggi di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Tidak ada satu helai rambut pun akan jatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan Yesus. Kami gak boleh khawatir kekurangan atau apa saja. Kami melihat burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga di padang, Tuhan hiasi. Kami percaya hidup kami ini aman. Dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam hidup orang percaya, kami terus berdoa dan kami terima kekuatan yang baru. In Jesus' name, we pray to the Father in heaven. Semua sama-sama kita dengan kuat, dengan yakin, katakan amin, amin, amin. Doa sanggup mengubahkan segala sesuatu. Hidup orang Kristen itu beda banget, sukacita banget, kuat banget, karena Tuhan Yesus kekuatan kita. Yes, selamat masuk hari yang baru, hari yang berbuah-buah sebagai orang Kristen, hari yang menolong sesama, hari yang memberkati karena kita lebih dahulu sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Sola fide, apapun boleh terjadi, ingatlah hidup kita dengan iman. Karena Tuhan Immanuel selalu serta kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatan, Pastor bisa share renungan firman ini. Kiranya semuanya dikuatkan, diberkati, dan bisa hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Shalom semuanya, Tuhan memberkati. Close ya.